datang kepada pengunjung dan warga kota Solo nan kacito. Semoga di sana sekalian tetap jadi pemakai jalan nan elok. Patuahlah yo peraturan lalu lintas nan alur dan parkir atau barang takut. Kota Solok merupakan salah satu kota yang berada di Provinsi Sumatera Barat, Indonesia. Lokasi Kota Solok sangat strategis karena terletak pada persimpangan jalan antar provinsi dan antar kabupaten atau kota. Kota ini merupakan titik persimpangan untuk menuju Kota Padang sebagai ibu kota Provinsi Sumatera Barat. Solok merupakan daerah penghasil beras yang sangat terkenal, yaitu Bareh Solok. Selain merupakan sebuah daerah penghasil beras, potensi wisata Solok hampir sama dengan daerah lain yang ada di Sumatera Barat yang perlu diperhitungkan, karena di Solok juga banyak terdapat objek wisata alam yang dapat Anda kunjungi dan memiliki keindahan luar biasa. Alat transportasi umum di Kota Solok juga beragam, seperti becak motor, ojek, dan alat transportasi tradisional Minangkabau, yaitu bendi. Kuda bendi merupakan kendaraan yang banyak dipuji dan disebut dalam kebudayaan Sumatera Barat, walau kini keberadaannya mulai jarang. Sejarah kuda bendi dari Sumatera Barat, terutama Solok. Walaupun kuda bendi tak lagi begitu populer, saat masyarakat mulai banyak yang memiliki mobil atau mengenal angkutan bermotor, kuda bendi masih sempat mengalami masa jaya sebagai kendaraan wisata. Misalnya, di Kota Solok yang diusahakan sebagai kota wisata, kuda bendi merupakan kendaraan wisata yang populer. Pada masa ini, bendi sering dijadikan kendaraan wisata ketika orang berkunjung ke Pulau Belibis atau melihat-lihat objek wisata yang ikonik. Bendi pun menjadi ikon wisata Kota Solok. Di tengah lajunya perkembangan teknologi, bendi merupakan kendaraan tradisional Kota Solok yang mulai langka, namun masih bertahan di tengah modernitas masyarakat. Meskipun sudah jarang ditemui, tapi masih ada beberapa kusir bendi yang setia dengan profesi tersebut. 52 tahun, sejak tahun 80 lah. Jadi kan sejak tahun 80 dia generasi si bendi ke lebih dari botoran Jawa itu dulunya. Tapi kini awak mampu menarik ndak ngawak melangan. Lah ditagan dia si anak nemu awak ndak ni tetap menarik bendi je. Sungguh pun ndak dapat, di mana akannya dapat. Kalau kini kada segi ko ndak ada deh. Lah kurang. Dia kerana ojek benda motor sedangkan memfoto salah la cair ni satu dan ndak ada penumpang. Nunggu awak si bendi. Itulah pertanggungjawab Pak. Ya kerana oleh bisa je lah mai tu belanja awak le dapat, belanja kuda le dapat dulu. Itu mah batahan Pak naik bendi ke. Ndak ada Pak ni penganakan lain deh. Itu saya itu kerja Pak sampai kini dari 50 tahun. Sampai tahun 80. Sekarang kini tahun berapa ni? Itulah Pak. Tuan jauh, awak kan tak putus asa. Kau anak-anak awak lagi jadi kusir bendi lah berdua orang. Tapi hanya tak ingin lah dia lagi bendi pesan surang. Tak ingin dia jual ni pada kau dah cik surang ni. Itu tukar aja awak sampai kini ada. Kau mengalir awak tak. Tetap hobi awak ada siku. Kalau tidak ke pasar dan dari saring tidak man kepala ke sakit. Itulah awak kok diusahakan je sampai mungkin mati sengkau sampai berhenti juga tidak. Bendi adalah angkutan tidak bermotor, itu diatur dalam undang-undang berbunyi keberadaannya dibandingkan 10 tahun yang lewat itu sangat jauh berkurang karena sudah kalah bersaing dengan angkutan ojek,
dan kebutuhan masyarakat terhadap angkutan umum, baik itu angkot maupun angkutan, apalagi itu angkutan tradisional, itu udah tersisih, udah tersaingi oleh ojek. Jadi ada di Kota Solo ini rute ke arah Pandan ada, ke Simpang Remio ada, ke Tanah Garam ada, cuma sudah sangat jauh berbeda, sudah sangat jauh berkurang. Biasanya dia antri tunggu isinya tidak salah itu sampai 4-5 orang. Ini dia itu bergerak hanya kecanduan ya, bawa anak ke pasar, naik bendi mah, itu aja lagi. Sewa itu sekali bergerak itu misal 20, tidak perorangan lagi. Jadi seperti itulah cakaran lah. Kalau tahun 80-an dulu bendi banyak, ada sekitar 500 buah jumlah dapat ada. Awak kata itu auto tak ada. 70, 80 itu juga auto jarang. Tak ada, pamun tak ada. Cuman bendi kan dari pasar ke Solo, dari Selayu ke Sasuduk, bendi saya. Tak ada auto deh. Sampai saat ini tak ada dayonya si bendi jo sopir auto deh. Ikut bendi gini yang sebanyak 500 buah ada, paling banyak 5 balai buah daerah Solo ni. Penghasilan tak ada lagi. Kalau nak muda-muda ada penghasilan, kalau 50,000 nya nak mah. Kalau nak muda-mudanya penghasilan ada kat 100, kat 150 itu ada amuh. Tapi gini alah payah mencari sebanyak itu lah payah. Gini apa dek kerana hobi saja. Dek kerana hobi apa betah je di pasar. Apabila ada orang membuat anak turun itu, itu apanya jali awaknya. Kalau inginnya membuat anaknya naik bendi, di naik bendi. Baru awak dapat bendi. Kalau tidak inginnya naik ke bendi, ya tidak. Ada perlu nak naik punya tu. Tak, nak mana ni turun itu nak naik bendi. Ada orang kalau kudu. Tentu anak tu takut dah jadi naik bendi. Itu penderitaan pak. Orang buat nak, kalau untuk pelanggan apa tak ada boleh. Langganan namanya langganan daerah Selayu, langganan daerah Tanah Garam, ke Pandan tak ada boleh. Cuman orang-orang dari Pandan ingin nak naik bendi saja. Inginnya nak naik bendi buat nak naik bendi. Tangke. Inginnya nak naik bendi tujuan naknya hantar ke Tanah Garam. Kamar dia bawa orang. Kebutuhan masyarakat terhadap angkutan umum itu sudah sangat jauh berkurang, karena saya bilang tadi setiap rumah itu ada minimal 1 atau 2 kendaraan sudah ada. Jadi angkutan bendi itu hanya semacam angkutan objek wisata aja lagi, yang mau aja lagi, yang misalnya perantau pulang dari Padang ke Solo, karena bendi di Jakarta tidak ada, kita hanya bendi semacam charteran aja lagi. Kalau menunggu seperti angkot, menunggu penuh tidak ada. Jadi dia bawa 1 orang aja kemana, ke Patung Jawa berapa, tawar menawar 1 orang aja. Itu tidak ada yang membawa penuh, tidak ada. Dulu banyak anak muda-muda ingin nak naik bendi ke, nak menjadi kursi bendi ke. Begini tidak ada lagi, lihat kecil tidak ada. Sedangkan anak kursi bendi seorang tidak menambang naik bendi ke. Dia hanya mau pakai Honda, pakai ani. Dia hanya kerajuan lain asal jangan kursi bendi. Orang punya anak perempuan yang pergi kursi bendi tidak boleh nak menampu kursi bendi. Sampai pencarian kursi bendi ke lata masuk kurang. Kalau cara gini, zaman gini kalau agak 150 sen sehari itu tidak cukup biaya rumah tangga. Karena apa gini kan kau lepak betah kan untuk belanja seperti kan, dan untuk pembeli barang, untuk pembelian nak bisa. Cuma untuk belanja seperti kan. Barang untuk sambal diantarkan si kau nak mulai tahun kini ke lah, zaman kini ke tak bisa diandalkan. Adalah barang lain nak beli, cuman untuk belanja sambal rumah saya agak 50,000 sehari. Itu saja. Itu kurangnya kini lah. Sudah dapat untuk apa? Berburu babi.
sekali seminggu. Tapi makanan kudo itu sih. Kau dulu bisa kak beranam anak, kak bertujuh anak, kak selapan anak, tak bergaduh. Barasa biaya anak kau sekolah, kau bandar. Bisa dikajanya bedi. Di tahun 1008 ke bawah itu tak bisa digadik. Seharusnya kan iyo jawab. Kan tapi anak awak tu kan tak ada, tak mahu. Sebab yang dicari anak-anak kawanan dalam meninggal kan tak ada. Pas apaknya pai pulang kampung. Gak 5 hari, gak seminggu ni barang dijual kan. Itu sebulan. Dijual aku pakai aku 2 pak sedoi dijual. Itu kebanyakan gini. Tak ada nak peneruskan dengan isi apa kan tak ada. Bendi merupakan kendaraan tradisional yang bersifat informal, masih dapat kita temui namun tidak dengan jumlah yang banyak. Walaupun kendaraan bendi sudah sedikit yang beroperasi, namun bendi tetap bertahan di tengah maraknya perkembangan teknologi transportasi. Dulu awak pakai bakir kudo, kir bendi ada. Tapi kini tak, selama je petrol gado, je dah gado, bendi selebih berkurang je, tak ada lagi. Bebas, tak ada CL, tak ada kirnya, tak ada pendingnya, tak ada ikutnya. Sampai tagaknya tak ada bayi awak ni. Yang kira bayi nak mati kira bayi kini. Kita dulu membebankan dia, kir dulu dia kena kir, dibebankan dia kir, itu dia tuh dalam kerda itu. Terusnya pelataran tempat dia mangkal tuh kita tagih, karena kondisinya itu sudah terpinggirkan lah. Jadi gimana kita membebani masyarakat, belum makan kudanya, jadi kan tidak diurus enggak. Cuma dibiarkan seperti itu aja. Seharusnya dulu waktu rame-rame tempat dia mangkal tuh dikenakan biaya tuh, tempat dia parkir, dan kirnya juga dikenakan biaya. Tapi kini dia sudah kalah bersaing dengan motor, ojek. Jadi tidak kita bebankan, kita biarkan seperti itu. Cuma ada pengurus ada, dan difungsikan bila ada mana hajatan warga dia menggunakan bendi. Pawai-pawai ulang tahun kota itu malah Pemda dikasih uang untuk menghias. Jadi masih untuk pariwisata mungkin berguna juga. Tentunya dengan kehadiran pengelola bendi ini kiranya dapat mempertahankan kearifan lokal serta melestarikan salah satu alat transportasi yang dulunya merupakan kendaraan mewah bagi para bangsawan serta angkutan di masa perjuangan kemerdekaan. Itu sini sebenarnya. Dia dah kerana pak lain hidup ya pak kawannya pak cubu Kalau tidak ada pak lain tu juga, tidak ada pak kan boleh. Itu generasi muda pak ni. Sampai umur lanjut pak, itulah kurang. Jika tarik selai. Tak ada niatkan anak lain kerana kerajaan ingkonya itu tak ada leh. Kurangnya lah sungguh ikolah kerajaan ni. Kalau lah kini tapi pendapatan pun tak ada leh. Cuman pendapatan sehari itu mudah leh. Kalau leh ada, sekian lang. Tak dapat betul leh. Gua rasa kiri mau, tapi dah dapat betul. Barakah dia orang.